Yo, welcome back kembali lagi di channel Ato Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Yosa chapter 1079 akan segera rilis minggu ini. Tentu kita sudah tidak sabar untuk menantikan cerita selanjutnya. Ya, untuk memulai segmen minggu ini akan Mimin mulai dari prediksi alur ceritanya. Sepertinya di chapter depan adalah awal dari gelombang kekacauan besar yang disampaikan narator di chapter 1078 lalu, yang bisa dimulai dengan sebuah berita besar. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Akhir chapter 1078 lalu menunjukkan bahwa sang pengkhianat adalah Vegapunk York. Nah, di awal chapter depan, York akan mengungkapkan cara untuk bisa memanipulasi proses sinkronisasi data di Punk Record. Ternyata York sudah membuat tiruan dirinya, dan yang selama ini menjalani sinkronisasi data otak adalah tiruannya itu. Hal tersebut membuat rencana yang disusun oleh York yang asli tetap aman dan tidak diketahui oleh Vegapunk yang lain. Sementara itu, tiruan Vegapunk York saat ini sudah menjadi batu karena terkena Mero-Meronomi dari Seraphim Hancock. Vegapunk asli tampak terkejut dengan pengakuan York. Dia tidak menduga bahwa akan dikhianati oleh salah satu satelitnya sendiri. Nah, setelah itu York bersiap untuk menyelesaikan misinya, yaitu menghabisi Vegapunk asli. Setelah itu dia dijanjikan oleh Gorosei akan menjadi Tenryubito. York pun menodongkan pistolnya kepada Vegapunk. Tapi sebelum tembakannya dilepaskan, Nico Robin sudah sampai di lokasi itu. Dia pun segera mengeluarkan banyak tangan untuk menahan tembakan dari Vegapunk York. York tampak terkejut karena ada seseorang yang datang untuk menggagalkan rencananya. Namun York masih punya rencana cadangan, yaitu dia sudah menyiapkan Seraphim Hancock. Ya, setelah Saka bisa mengingat lokasi lab bawah tanah ini, York pun merasa bahwa Vegapunk lain akan mengingatnya. Dan ternyata benar, Vegapunk Atlas bisa mengingat keberadaan lab yang tidak terpakai di bawah tanah itu. Tapi York sudah mengantisipasinya dengan menyiapkan Seraphim Hancock yang sudah menjalankan tugasnya untuk mengalahkan tim Franky. Seraphim Hancock pun langsung melancarkan serangan laser ke arah Robin. Robin menghindarinya dan Vegapunk York pun bisa lepas dari cengkraman tangan-tangan Robin. Nah, di bawah tanah ini akan terjadi pertarungan antara tim Robin versus Seraphim Hancock. Oke, lanjut scene beralih ke tim Nami. Ternyata Seraphim Mihawk memilih tim Nami sebagai sasaran yang lemah untuk diserang. Seraphim itu pun langsung melakukan tebasan yang kuat ke arah Edison dan Nami. Sanji sempat khawatir dia tidak sempat menahan serangan itu karena masih berhadapan dengan Seraphim Jinbe. Beruntung Brook sudah kembali ke tubuh aslinya dan dialah yang menahan serangan dari Seraphim Mihawk. Dan selanjutnya akan terjadi pertarungan antara Brook versus Seraphim Mihawk. Sementara itu, untuk Zoro dan Kaku tidak berhasil mengikuti jejak Seraphim Mihawk karena Seraphim itu pergi dengan cepat. Dan ternyata Seraphim Mihawk bisa pergi dengan cepat karena sudah diterbangkan oleh kemampuan Nikyu Nomi milik Seraphim Kuma. Dan hal itulah yang membuatnya bisa langsung sampai ke tim Nami yang dia rasa sebagai tim yang terlemah. Kemudian posisi Stacy dan Jinbe juga diperlihatkan. Mereka sedang bergegas untuk menuju lokasi tim Nami karena mereka juga mendengar suara teriakan Nami. Oke, lanjut kita beralih ke lokasi Morgan yang ada di atas balon udara. Di sini posisinya sudah hampir sampai di Pulau Egghead. Bahkan Morgan bisa melihat iring-iringan kapal marin yang sangat banyak datang dari berbagai penjuru arah. Morgan terlihat sangat bersemangat untuk menantikan hasil dari insiden Egghead ini. Lalu salah satu informan Morgan melaporkan bahwa ada seorang Gorosei yang ikut dalam pertempuran ini. Dia adalah Gorosei Saturn. Morgan tampak terkejut. Dia tidak mengira bahwa insiden di Egghead akan membuat salah satu Gorosei turun tangan langsung.
Di sisi lain, burung-burung yang membawa koran sudah mulai berterbangan dari balon udara Morgan. Hal itu menunjukkan bahwa koran yang berisi berita tentang Luffy dan Vegapunk sudah siap tersebar. Selanjutnya, scene menunjukkan lokasi beberapa armada besar Yonko topi jerami yang digambarkan dalam tempat terpisah. Mereka terlihat sedang membaca koran terbaru yang ditulis oleh Morgan, yang mengabarkan bahwa Yonko topi jerami akan berurusan dengan pemerintah dunia. Mereka pun tampak bersiap untuk pergi ke Pulau Egghead karena tentu peran mereka sangat dibutuhkan untuk menghadapi Super Buster Call yang akan dilancarkan oleh pemerintah dunia. Selanjutnya, scene bisa beralih ke lokasi Rayleigh. Dia masih berada di Amazon Lily. Rayleigh tidak terkejut dengan berita yang melibatkan Luffy dan Vegapunk, karena tentu itu hanyalah kebohongan dari media massa saja. Hancock yang membaca berita itu langsung gundah gulana. Dia sangat mengkhawatirkan keadaan Luffy jika harus bertarung melawan Admiral dan Gorosei. Akhirnya Hancock mendesak Rayleigh untuk membawanya pergi ke Pulau Egghead. Walaupun hal itu penuh resiko karena dirinya sendiri sedang diincar oleh banyak musuh. Namun setidaknya Hancock berharap bisa membantu Luffy. Lanjut kita beralih ke scene yang lain. Di sini bisa menunjukkan lokasi Cross Guild. Nah, seperti yang lainnya, mereka juga sedang membaca koran terbaru dari Morgan yang baru saja mendarat. Bagi tampak heboh ketika membaca pemberitaan tentang Luffy. Sementara Mihawk tetap tenang dan Crocodile tampak sangat bersemangat. Dia merasa ini merupakan sebuah kesempatan emas untuk melakukan serangan besar-besaran kepada Angkatan Laut. Mengingat saat ini posisi mereka tidak sedang berada di markas. Bagi sangat terkejut dengan keinginan Crocodile itu. Dia sangat tidak setuju, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sementara Mihawk tidak memberikan komentar apapun. Dia langsung pergi dan membiarkan Crocodile melakukan hal yang diinginkan. Oke, itu aja pembahasan Mimin untuk prediksi chapter 1079 mendatang. Jika nakama sekalian punya prediksi lain yang lebih bagus, bisa tulis pada kolom komentar. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Ya, sampai di sini aja video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa kasih like dan subscribe channel Atwa Hayato. Ciao.